Selamat datang di channel ini dan selamat hari Minggu bagi Anda semua. Sahabat-sahabatku yang terkasih, salah satu alasan mengapa saya mengimani Yesus ialah karena Yesus tidak hanya berkata-kata, tetapi apa yang ia katakan dan apa yang ia firmankan, itulah yang ia hidupi, dan apa yang ia hidupi itu dijadikan ajarannya, dijadikan firmannya, dijadikan sabdanya bagi para pengikutnya. Dalam arti tertentu, kata-kata, ajaran-ajaran, dan seluruh kehidupan Yesus adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Iman kekristenan mengatakan bahwa Yesus adalah sabda atau firman yang hidup. Pada titik ini, keuntungan saya sebagai manusia yang mengikuti dan mengimani Yesus ialah saya bisa melihat atau dapat meneladani cara hidup Yesus yang berkualitas, yang unggul, yang sudah teruji. Karena dengan demikian saya pun bisa menyerupai hidupnya yang berkualitas dan sungguh-sungguh sejati itu. Di dalam bacaan Injil, Yesus dengan sangat jelas mengatakan, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Makna sederhana dari sabda ini ialah Yesus adalah satu-satunya jalan kebenaran menuju hidup abadi di surga. Karena itu, di dalam bacaan kedua, Santo Petrus menamakan Yesus sebagai batu penjuru, sehingga siapa saja yang merasa terpanggil terhadap panggilan Kristus dituntut pada sebuah perutusan untuk menjadi bangunan rohani yang dipersatukan oleh Kristus. Sedangkan bacaan pertama memperlihatkan peranan Roh Kudus di dalam perjalanan jemaat perdana. Di dalam konteks perenungan ini, maka untuk bisa menyerupai Yesus dan juga menjadi bangunan rohani, maka kita membutuhkan tuntunan Roh Kudus di dalam hidup ini. Sahabat-sahabatku yang terkasih, berdasarkan bacaan-bacaan hari ini, marilah kita merenungkan sejumlah remah permenungan. Pertama, saya suka merenungkan apa makna dari sabda Yesus hari ini. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Sabda ini hendak menegaskan bahwa jika kita hendak mencapai rumah Bapa atau surga, maka kita harus menjadikan Yesus sebagai jalan kehidupan. Dan jalan kehidupan yang dimaksudkan di sini ialah cara hidupnya, cara berpikirnya, cara merasanya, dan seluruh dimensi dari kehidupan Yesus. Sebab selain jalan, Yesus juga adalah kebenaran. Yesus yang adalah jalan kehidupan itu juga adalah kebenaran sejati. Artinya, untuk mencapai kebenaran sejati, maka hiduplah seperti Yesus. Jalanlah di jalan kehidupan yang telah Yesus lalui. Tak hanya itu, Yesus yang adalah jalan dan kebenaran juga adalah hidup. Kata hidup di sini bermakna kualitas hidup di dunia ini dan juga hidup abadi di surga. Itu berarti Yesus dengan jalan kehidupannya yang berkualitas, yang sejati, mengantar siapa saja yang mengimaninya untuk bisa mencapai kebenaran sejati itu, jika para pengikutnya atau siapapun yang mengimaninya meneladani Yesus sebagai teladan sejati. Sekaligus juga dengan hidup seperti itu, Yesus pun bisa mengantar kita semua menuju hidup yang kekal di surga. Kedua, dengan perkataan Yesus, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup," maka para pengikutnya tidak akan susah-susah untuk bertanya-tanya bagaimana menjadi manusia yang benar untuk mencapai surga. Kita tidak perlu mencari-cari tips atau bingung dengan kehidupan ini. Sebab Yesus yang adalah Tuhan kita telah turun dari surga untuk menunjukkan dengan sangat jelas cara hidup yang benar untuk mencapai surga, yaitu dengan memiliki cara hidup, cara berpikir, cara merasa yang menyerupai Yesus sendiri. Konkretnya, kita melayani seperti Yesus melayani. Kita berbelas kasih seperti Yesus berbelas kasih.
Kita mengampuni seperti Yesus mengampuni. Kita berkorban seperti Yesus berkorban, dan lain sebagainya. Ketiga, di dalam bacaan yang kedua, Santo Petrus melihat anggota gereja sebagai bangunan rohani yang harus diperhatikan. Ketika masih melayani di paroki, saya juga sangat setuju jika pastoral parokial lebih memperhatikan perkembangan rohani atau spiritual umat beriman daripada pembangunan gedung gereja. Untuk apa bangunan gereja yang megah tetapi terlihat kosong karena umatnya lebih senang ke tempat-tempat yang memberikan kenikmatan duniawi? Bagi saya, kesuksesan pastoral tidak dilihat dari bangunan gereja yang megah, tetapi perkembangan kerohanian atau spiritual dan SDM dari umat beriman atau sumber daya manusia dari umat itulah yang harus menjadi titik tolak perkembangan sebuah paroki. Karena itu, marilah kita semua berlomba-lomba untuk menumbuhkan kerohanian dan spiritual dan juga sumber daya kita semua, karena kita adalah bangunan rohani yang akan membentuk gereja yang kokoh, kuat, dan militan. Tuhan memberkati Anda semua.